Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ferry Setioko di channel saya Ferry Setioko Official @konsep jualan. Ya, sahabat sekalian, mungkin udah berapa bulan saya nggak konten ataupun tidak membuat video ya, karena mungkin kesibukannya begitu padat ya. Jadinya sekarang baru bisa saya konten lagi ataupun membuat video untuk sahabat konsep sekalian ya. Ya, tema kali ini adalah ex karyawan yang coba ingin membuka usaha warung sembako ya. Sebelum saya membahas tentang warung sembako lebih lanjut, mungkin ada beberapa yang harus diperhatikan pada teman-teman buruh ataupun teman-teman yang belum pernah membuka usaha warung sembako ya. Kiat-kiat apa aja sih yang perlu diperhatiin ya. Jangan setelah kita udah nggak kerja ataupun keluar dari suatu perusahaan dan ingin ataupun memiliki ide ingin membuka usaha warung sembako ya. Jadinya begini sahabat konsep jualan, sebelum kita membuka warung sembako, alangkah baiknya kita harus bisa mempelajari ataupun mencari kiat-kiat cara membuka warung sembako ya. Jangan sampai di saat kita sudah keluar dari pekerjaan sebagai buruh ataupun dibilang sebagai karyawan pabrik ataupun sebagainya, setelah keluar baru kita menggeluti dunia usaha warung sembako ini ya. Karena apa ya, alangkah baiknya itu di saat inilah, maksudnya di saat kita masih bekerja ataupun di saat kita masih eksis bekerja, kita memulai ya, beranikan diri untuk membuka warung sembako. Karena apa? Setelah kita membuka warung sembako itu tidaklah gampang ya. Memang terlihat mudah ya. Mungkin pagi kita belanja di agen atau belanja di tempat-tempat yang lebih murah ataupun lokasi yang harga agak miring gitu ya. Baru kita belanja lalu display saja ya di warung kita ya. Cuman nggak cukup simpel demikian ya sahabat konsep sekalian ya. Kita hanya belanja, pajang, lalu kita jual lagi ya. Belanja, pajang, jual begitu saja ya. Tidak ya sahabat konsep sekalian ya. Tapi di sini banyak sekali yang perlu kita pelajari dalam membuka usaha warung sembako. Ya, terutama dari yang mudahnya yaitu branding tokonya sendiri ya sahabat konsep sekalian ya. Kadang-kadang kita membuka warung sembako tuh belum tahu brandingnya ya. Maksudnya bagaimana sih cara membuka warung sembako yang baik, terutama yaitu dari branding nama toko kita sendiri ya. Mungkin nama warung Abdi, warung Agus, ataupun warung apa yang dengan sesuaikan nama yang kita pilih ya. Dan dibuatkan spanduk apa saja sih yang kita jual ya, seperti beras, telur, minyak goreng dan sebagainya ya. Dibuat gini supaya konsumen tuh mengenali ataupun tahu apa sih yang dijual di warung kita ya. Ya mungkin berbagai banyak hal ya. Ya mungkin kalau kita bisa punya skill lebih dengan transaksi jual beli pulsa ataupun gesek tunai ataupun segala macam ya. Kalau tidak merepotkan daripada pemilik warungnya sendiri ya. Tapi alangkah baiknya sebelum kita keluar dari perusahaan dan ingin mencoba memiliki usaha warung sembako, alangkah baiknya kita mencari tahu clue-cluenya apa saja cara membuka warung sembako ini ya. Tadi pertama itu branding dan lokasi. Lokasi baik ini menentukan daripada konsumen dan strategisnya warung kita. Dan walaupun warung kita strategis, tapi kalau kita tidak membrandingkan diri ataupun tidak memperkenalkan diri warung kita itu apa, menjual apa, tetap saja konsumen bisa berpindah ya ke warung sebelah. Begitu sahabat konsep sekalian. Lalu apa saja sih yang perlu ketahui, yaitu produk-produknya ya. Jangan sampai kita terjebak daripada produk-produk yang lambat lakunya ataupun cukup lama stay di warung kita dan mengendap ya, ataupun tidak berputar. Nah, kita pilih-pilih
produk-produk apa saja yang laku dan disesuai dengan area coverage-nya ataupun di wilayahnya ya, sahabat konsep. Jadinya setiap wilayah itu tidak harus sama produknya dengan produk yang ada di warung sebelah. Kadang-kadang pun berbeda. Nah, contohnya mungkin kita lebih toko kita, contohnya di warung kita dekat dengan kos-kosan, malah akan lebih banyak laku itu di dunia mie, terus sama minuman mineral dan sebagainya. Tapi kalau untuk beras tuh biasanya jarang ya. Telur tuh jarang. Tapi kalau telur sih bisanya sama mie ya masih bisa masuk. Tapi kalau yang produk-produk yang minuman anak-anak itu kayaknya agak lambat. Nah, itu juga ini produk-produk yang mengikuti area coverage atau area-area wilayah ya. Kadang-kadang tuh berbeda dengan toko sebelah kita yang dekat dengan kontrakan ya. Nah, banyak sekali anak-anak ya. Nah, kalau yang banyak anak-anak biasanya kita bisa menjual beras, jual es krim. Nah, itu mungkin worth it ya untuk kita berdagang dengan produk-produk tersebut ya. Nah, inilah fungsinya daripada kita menganalisa ataupun melihat daripada peluang-peluang sebelum kita membuka usaha. Jangan sampai kita membuka usaha begitu juga udah membuka usaha kita keluar daripada kerjaan, walaupun kita mendapatkan dana pensiun itu pun akan habis. Terutama hasil dari warung kita makan sendiri ya sobat konsep sekalian ya. Kita makan nyari keuntungan dari situ, semuanya pun kita mengandalkan daripada warung ya. Kalau bisa itu kalau bisa sih dihindari ya. Kalau bisa itu jadi pilihan kedua atau opsi kedua ya, membuka warung usaha ini. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui produk-produk apa saja yang laku ya kan, apa saja produk-produk yang cepat larisnya di wilayah tertentu ini ya, di wilayah sekitar lokasi kita berdagang ya. Lalu kita harus menganalisa daripada kepenuhan produknya juga ya. Produk apa saja yang harus kita pullin ataupun kita perbanyak, dan biasanya satu brand itu mempunyai beberapa item ya. Jadinya konsumen tuh bisa banyak pilihan juga ya. Contoh kayak air mineral itu kan ada kemasan gelas, ada kemasan botol ya kan, yang medium dan yang besar ya. Nah, ini juga bisa diisi secara full juga ya, karena banyak sekali air mineral ini laku ya, barang laku, termasuk barang laku juga. Karena apa? Dengan kondisi dan situasi sekarang yang panasnya cukup lumayan, global warming ini, banyak sekali konsumen tuh mencari air mineral. Terus selanjutnya apalagi sih yang harus kita perhatiin sebelum membuka warung sembako, yaitu pemodalan kita. Pemodalan kita harus 3 kali lipat daripada modal kita ya sahabat konsep sekalian. Jangan sampai kita tidak punya backup untuk pemodalan berikutnya lagi. Apalagi dengan kondisi yang begitu sekarang yang lagi lesu ya, lagi sepi ini, kita pasti dituntut untuk belanja terus ya, apalagi dengan produk-produk yang memiliki target penjualannya ya. Itu terus untuk kita membuka warung sembako, kalau bisa untuk kita hindari yang namanya pinjaman daripada bank ataupun top up bank lagi ya, karena sangat merepotkan kita juga ya. Memang di saat ditambah suntik dana itu kita cukup menggiurkan ya untuk pertama, tapi selanjutnya kita cukup kerepotan sendiri ya untuk berpikir cara untuk menanggulangi daripada pembayaran nanti di bulan berikutnya. Nah, untuk sahabat konsep sekalian yang mungkin saat ini masih bekerja di pabrik ataupun sebagai pegawai apapun, kalau ingin membuka warung sembako, jangan dululah keluar ataupun pensiun dini, karena belum tentu seindah apa yang kita pikirkan. Memang membuka warung sembako itu terlihat mudah, tapi semua itu butuh effort dan pemikiran. Kadang-kadang
kita harus mengetahui yang namanya perang harga juga ya. Mungkin di tetangga segal dengan produk yang sama dia lebih murah daripada kita. Nah, kita itu harus bisa mengerti tentang sistem penjualannya ataupun promosi-promosi ataupun membuat paket-paket seperti Indomie, telur dan beras itu dipaket dengan harga yang cukup minimalis ataupun cukup sesuaikan dengan kantongnya konsumen ya, sahabat konsep sekalian ya. Nah, segini banyak banget sistem strategi untuk warung sembako ya. Jadinya untuk para karyawan yang ingin membuka warung sembako, tolong dipikirkan dahulu sebelum membuka warung sembako ini ya, terutama yang sudah menggebu-gebu ingin pensiun dini lalu membuka warung sembako. Dari pengalaman teman saya ya, walaupun dia sudah memiliki pengalaman bekerja di suatu bidang retail juga, padahal ini teman saya punya pengalaman di bidang retail, yaitu di makanan dan minuman ya. Dia itu udah sehari-hari, dia tahu yang namanya listing, udah tahu yang namanya standar pajang, tapi tetap perilaku kita terhadap warung sembako ini sangat berbeda. Tradisional market ini sangat berbeda dengan minimarket ataupun modern market ya, yang dengan dengan tersistem, dengan sistem POS ataupun sebagainya. Ini warung sembako ini berbeda daripada konsepnya berbeda dengan yang minimarket ataupun modern trade ya. Ya mungkin sebelum membuka warung sembako ini harap dipikirkan lagi ya untuk sahabat konsep sekalian yang mungkin saat ini sebagai pegawai ataupun karyawan yang mungkin dikit lagi mau menjelang masa waktu pensiun, segerakan dari sekarang sebelum terjadinya pensiun dini ataupun keluar daripada suatu perusahaan ya. Lebih baik dari sekarang dipelajari dahulu sebelum kita benar-benar terjun ke dunia tradisional market ini ya, ataupun warung sembako ini ya, karena semua itu tidak dengan ekspektasi kita kayak gitu. Walaupun dia hebat di dunia hitung-hitungan, tetap di sini berbeda, realnya berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita suka menanggapi daripada konsumen ya, kita terlalu keras juga salah, kita pun terlalu lembek ataupun lemah berbicara, komunikasinya juga kurang bagus terhadap konsumen juga salah juga. Malah nantinya konsumen kita lari ke warung sebelah. Makanya banyak sekali yang harus kita pelajari di dunia warung sembako ini ya. Jangan sampai kita sudah pensiun, dapat uang pensiun, kita langsung membuka warung sembako, tiba-tiba rungkat ya sahabat konsep sekalian ya, kasihan jadinya ya. Soalnya kenapa, yang sudah saya lihat ataupun dari pengalaman yang saya jalanin, melihat dari ex karyawan ini atau ex buruh ini ataupun ex dari pegawai, itu setelah membuka warung sembako dengan jarak 6 bulan saja sudah warungnya itu udah terang benderang ya, tidak padat lagi ya. Jadinya kasihan juga saya melihatnya gitu. Mungkin dari pengalaman saya ini jangan sampai terjadi pada sahabat konsep sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang dari perbincangan ini bisa mendapatkan kesimpulan yang baik, mendapatkan ilmu-ilmu yang baik, dan mudah-mudahan pun di saat membuka warung sembako bisa menjadi lebih maju dan lebih mendapatkan cuan lebih ya. Jadinya bisa mensejahterakan buat sahabat konsep sekalian. Ya mungkin sedikit perbincangan saya tentang warung sembako yang hari-hari ini yang sedang tidak baik-baik saja ya. Jadinya harap bersabar untuk sahabat konsep sekalian yang sedang membuka atau menjalani warung sembako ini, dan semoga diberikan kesabaran, keteguhan, serta cuan yang berlimpah ya. Terus jangan sampai warung kita tuh kosong barang ya. Jadinya kalau kosong barang itu udah pasti konsumen bakal sekali saja datang
lalu besokannya dia akan pindah ke toko sebelah atau warung sebelah atau warung orang lain ya, sahabat konsep sekalian ya. Dan sabar dengan apa yang terjadi saat ini. Sekarang ini banyak sekali warung sembako yang bertumbuhan ya. Tapi ini bakal 6 bulan ke depan ini bakal seleksi alam ya. Siapa yang pandai, siapa yang jago dalam berjualan, itu pun bakal selalu bertahan dan bakal eksis ya. Tapi yang pengalaman saya lihat, warung-warung yang sudah berjalan lebih lama ini biasanya sudah bisa mengendalikan daripada permasalahan-permasalahan yang ada ya. Ya mungkin dari saya itu saja, dan semoga mendapatkan kesimpulan yang baik, mendapatkan motivasi yang baik dari perbincangan ini. Salam sukses, semoga berkah dan sehat selalu serta tambah cuan. Saya Ferry Setioko, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.